Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Selviasari. Saya dari kelas 11 B, SMA Nashadul Kitab. Saya di sini akan mempresentasikan pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah merupakan total nilai barang dari output akhir suatu negara dari semua barang serta jasa yang baru yang diproduksi dalam kurun 1 tahun. Ini ada beberapa manfaat dari pendapatan nasional, yaitu ada 8 manfaat. Dapat mengetahui tingkat kemakmuran dari suatu negara. Yang kedua, dapat mengevaluasi kinerja dari perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, negara dapat membandingkan kinerja ekonomi atau sektor. Yang keempat, dapat mengetahui indikator kualitas dari hidup masyarakat. Yang kelima, dapat menjadi indikator perbandingan kinerja ekonomi negara. Yang keenam, dapat dijadikan perbandingan dari kualitas standar hidup dari suatu negara dengan negara lain. Yang ketujuh, dapat menjadi perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang kedelapan, dapat dijadikan perbandingan kekayaan antar negara. Konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional itu ada 6. Yang pertama yaitu produk domestik bruto. Produk domestik bruto atau yang singkatan dari PDB. Produk domestik bruto adalah jumlah produk yang berupa barang serta jasa yang dihasilkan oleh beberapa unit produksi dalam batas wilayah suatu negara atau domestik dalam 1 tahun. GDP, Gross Domestic Product, menghitung pendapatan masyarakat dalam negeri, pendapatan asing dalam negeri, berdasarkan nilai pasar yang berwilayah di dalam negeri atau domestik tersebut. Yang kedua, Produk Nasional Bruto. Atau BNP. Adalah nilai produk yang berupa barang serta jasa yang dihasilkan oleh penduduk dari suatu negara dalam 1 tahun. BNP, Gross National Product, menghitung produk yang dihasilkan oleh warga negara di luar atau di dalam negeri. Rumusnya PDB ditambah netto luar negeri. Yang ketiga, produk nasional neto. Atau NNP adalah produk nasional bruto dikurangi dengan jumlah penyusutan barang modal. NNP adalah net nasional product. Rumusnya NNP sama dengan JNP kurangi penyusutan barang. Penyusutan barang ditambah barang pengganti modal. Ditambah barang pengganti modal. Yang keempat yaitu pendapatan nasional neto. Pendapatan nasional neto adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima masyarakat yang berperan memiliki
faktor produksi. Itu ini dalam bahasa kata lain net national income. Rumusnya adalah net national income sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Yang kelima, pendapatan perseorangan atau yang disebut PI adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang di masyarakat. PI atau kata lain personal income. Rumus PI dikurangi NNI ditambah transfer statement. Kurangi laba ditahan ditambah asuransi ditambah jaminan sosial ditambah pajak perseorangan. Yang keenam adalah pendapatan impossible income. Pendapatan impossible income adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan untuk membeli barang serta jasa, berkonsumsi serta selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi setelah dikurangi pajak. Rumusnya adalah PI dikurangi pajak penghasilan. Jadi ini semua merupakan konsep pendapatan nasional. Ada beberapa tingkatan, yaitu ada 6. Yang pertama, produk domestik bruto. Yang kedua, produk nasional bruto. Yang ketiga, produk nasional neto. Yang keempat, pendapatan nasional neto. Yang kelima, pendapatan perseorangan. Yang keenam adalah pendapatan impossible income. Jadi sekarang kita masuk ke klasifikasi perekonomian Indonesia. Klasifikasi pendapatan ekonomian di Indonesia. Indonesia adalah merupakan salah satu kekuatan ekonomi berkembang di dunia yang terbesar di Asia Tenggara, yang terbesar di Asia ketiga setelah Cina dan India. Ekonomi negara ini menempatkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke-16 di dunia, yang artinya Indonesia juga merupakan anggota G20. Setelah mengalami gejolak politik dan sosial yang hebat pada pertengahan 1960-an di bawah Presiden Soekarno, Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.